أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Coba kita tarik keyakinan dalam masalah substansial ibadah saja. Contoh sholat misalnya. Kalau Bapak Ibu jadikan keyakinan asas sholatnya Bapak Ibu, maka saya jamin Bapak Ibu bisa khusyuk. Insya Allah. Contoh begini. Bapak Ibu harus tahu dalam Islam, kalau seseorang sedang sholat, semua gerakannya dan semua bacaannya berpahala. Allah Akbar, pahala. Iftitah, setiap hurufnya ada pahalanya. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, setiap huruf pahala. Kita sudah tahu hadis kalau Al-Quran setiap huruf 10 pahala kan? Baik. Kalau Bapak Ibu tahu itu, yakin itu, kita tidak akan membiarkan syaitan mencuri kesempatan membuat kita tidak khusyuk. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bapak Ibu sekalian, pahalanya 200 loh. Itu ada 200 huruf. Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. 50 pahala. Lillah, Alhamdulillah, kalau ada tasydid, itu berarti double huruf. Berarti lillah itu 3 lamnya, 1 haknya, 40 pahala. Jadi Alhamdulillah, 50 tambah 40 jadi 90. Robbi, ada tasydid lagi. Asalnya 2 huruf ba, robaba, 30, 120 pahala. Alamin itu 80, 8 huruf, gitu kan. Alif, lam, ain, alif lagi, a-nya. Laminnya, la, mim, ya, nun. 80 pahala, 200 pahala. Artinya begini, kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, lagi iftitah, syaitan sudah mulai masuk tuh. Ingatin kunci, ingatin janji, ingatin ini, ingatin itu, macam-macam. Ibu bangun sholatnya di atas keyakinan bahwasanya memang Nabi sudah bongkar kedoknya. Ada syaitan bernama Khinzib bertengkar di sebelah kiri musolli, kuping musolli. Ada memang hadis menjelaskan itu ya. Kalau seseorang sedang sholat maka syaitan bernama Khinzib bertengkar di sebelah kiri kupingnya lalu mengingatkan dia. Tinggal dia nepis saja, jangan diiyakan gitu kan. Nah, yang bisa menepis itu keyakinan bahwasanya kalau Bapak Ibu sempat menghayal sejenak, misal setelah iftitah, begitu baca Al-Fatihah, Alhamdulillah hadir. Ar-Rahmanir Rahim menghayal. Misal, berarti pahala Ar-Rahmanir Rahim hilang. Coba berapa pahalanya? Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim. 60. Ar-Rahman, 60. Ar-Rahim, 60. 120 pahala. Ya. Begitu untuk lebih jelas. Supaya bisa lebih jelas. Biasanya kalau dijelaskan dalam bentuk uang gampang dipahamin ya. Misal, Bapak Ibu lagi kerja di kantor. Ya. Supaya ada nilainya sholat nih ya. Bapak Ibu lagi kerja di kantor, atasannya bilang begini. Kamu lembur, nggak usah per jam deh. Per menitnya saya kasih $100. Misal, per menit ya, dikasih $100. Kira-kira, atau per jam deh, nggak usah per menit. Per jam $100, $200 saya kasih. Berapa jam pun kamu mau lembur silahkan. Pada saat itu kita memang tahu akan ada balasan, ada uang yang kita dapatkan. Kalau temannya ibu telepon misalnya, atau temannya bapak telepon, ayo kita makan yuk ke sana. Kira-kira kita mau nggak? Nggak mau, karena ini duitnya banyak. Kan itu. Nggak mau, sebab per jamnya ada uang di sini. Nanti deh kalau saya lagi cuti, lagi libur, baru kita jalan. Karena kita tahu semua ada nilainya. Ini contoh rasional. Artinya kalau kita faham dan yakin setiap huruf ada pahala dalam sholat, Bapak Ibu tidak akan berikan celah setan untuk mencuri pahala itu. Gitu kan? Itu asasnya harus keyakinan. Bapak Ibu sekalian, orang-orang sebelum kita luar biasa kalau mereka sholat itu. Karena sudah dibangun di atas keyakinan. Sampai disenukil kepada kita bahwasanya para sahabat dan tabi'in, Bapak Ibu sekalian, kalau lagi sholat, dinukil tentang mereka kalau sudah takbir, mereka seperti batang pohon yang kokoh, tidak bergerak. Sampai seseorang di antara mereka kalau disengat dahinya dengan kumbang dan berdarah, tidak bergerak. Kita kadang-kadang cuma sedikit digigit nyamuk, sudah luar biasa. Ini digigit kumbang, bahkan dikatakan dalam kisah yang lain, riwayat yang lain, Hasan, cucu Nabi SAW itu kalau mau masuk masjid, habis wudu, mukanya memerah ketakutan. Sampai teman-temannya tanya, wahai Hasan ada apa? Ada orangkah yang menyusahkan Anda dalam masjid? Ada musuh yang akan membunuh Anda? Kami akan membentengi Anda? Dia bilang tidak. Adakah penyakit yang Anda khawatirkan? Kami panggilkan tabib untuk menyembuhkan? Dia bilang tidak.
Lalu kenapa Anda takut seperti ini? Kelihatan ketakutan wajahnya merah. Apakah ada hewan yang akan menyusahkan Anda kami bunuh hewan? Dia bilang tidak. Lalu kenapa? Kata Hasan, jawabannya ini berhubungan dengan masalah keimanan. Ya, ini kita pahami kalau pakai iman. Dia bilang apa? Apakah kalian masih belum sadar? Sebentar lagi saya akan masuk ke istananya raja siapa? Ini Baitul Ma'mur kecil begini, sudah diniatin wakaf masjid. Ini sudah bukan rumah manusia biasa. Istananya raja siapa? Maksudnya Allah. Dan saya akan bertemu dengan raja siapa sebentar. Kita kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, kalau diundang sama presiden misalnya. Besok, Pak ini dan Ibu ini diundang ke presiden. Istana presiden, khusus tamu. Kira-kira Bapak Ibu bisa tidur nggak malamnya? Sudah ngatur bajunya apa, besok pakai mobil apa, minyak wanginya apa. Lengkap semua. Ibu-ibu mungkin aksesorisnya sudah tidak tahu apa yang dipakai. Ini presiden undang besok, hanya makan, nggak ada acara khusus. Bayangkan ini. Mungkin kita kalau ini karena secara material kita anggap benar ada, akhirnya kita begitu kan. Padahal kalau kita sholat, coba kalau jujur ya, kalau sholat malam pakai baju apa? Bajunya butek, mukenanya sudah 7 tahun nggak dicuci. Sejadahnya kalau sujud diangkat langsung jadi jerawatan. Gitu. Nggak dicuci. Bayangin itu. Karena kita anggap ini nggak penting. Nggak ada sesuatu. Nggak ada keyakinan di situ. Bayangkan Abu Hanifah rahimahullah. Beliau Bapak Ibu sekalian, kan kalau beliau lewat di depan muridnya itu bajunya selalu bagus. Wangi, penampilannya bagus. Sampai murid-muridnya kagum kalau Abu Hanifah sedang lewat. Sampai muridnya pernah bilang satu waktu, ini Abu Hanifah kalau lagi sholat malam, gitu kan. Ya, waktu lagi sholat malam pasti pakai baju bagus. Gitu kan. Abu Hanifah bilang, saya murid-murid saya itu. Karena kalau malam kita sudah umumnya pakai baju kaos, pakai baju biasa, mungkin sudah banyak tintanya, apalah macam-macam gitu kan. Dia bilang, Abu Hanifah, semenjak malam itu saya malu dengan Allah, dan setiap malam tahajud pakai baju baru. Diganti sama dia. Jadi dia ubah penampilannya, dengan keyakinannya, dia setiap malam pakai baju baru, yang dia mungkin kalau menghadap manusia cuma sebulan sekali, seminggu sekali pakai baju baru. Sama Allah tiap malam disiapin. Bahkan sebagian ulama salah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak-Bapak mau sholat Jumat, itu sebagian ulama-ulama kita dulu baju Jumatnya khusus. Baju yang paling bagus, baju yang paling bersih. Yang memang disiapin khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda loh sholat malam itu kalau Bapak Ibu programin. Sejadahnya sudah dirapiin, sudah dileburin minyak wangi, udah disiapin mukena yang bersih, udah diatur jadwal nanti sebentar minum bangun teh hangat ini. Diprogramin lain sholat malamnya. Tapi masalahnya kita tidak ikutkan dengan itu. Beda tadi kalau diundang sama presiden, gitu. Maka lebih rapi. Nah ini hal-hal mendasar yang harus dipahami.